Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Ustada Asri dalam mata pelajaran Matematika kelas 7. Masih tetap dengan materi himpunan dan kali ini subbab yang akan kalian pelajari adalah operasi dua himpunan. Tetap dengan SMPIT Bina Insan Cendekia. Saatnya belajar, ayo semangat. Jaga iman, jaga iman. Oke, lanjut. Nah, materi himpunan yang akan kalian pelajari itu bukan sesuatu hal yang baru. Anak soleh-solehanya Ustadzah, materi himpunan sebenarnya sudah bukan pernah lagi, sudah dibahas dalam Al-Quran beratus-ratus tahun yang lalu. Dalam surat Al-An'am ayat 128, Allah berfirman, yang artinya, dan ingatlah hari di waktu Allah menghimpunkan mereka semua, dan Allah berfirman, hai golongan jin, sesungguhnya kamu telah banyak menyesatkan manusia. Lalu berkatalah kawan-kawan mereka dari golongan manusia, ya Tuhan kami, sesungguhnya sebagian daripada kami telah dapat kesenangan dari sebagian yang lain, dan kami telah sampai kepada waktu yang telah Kau tentukan bagi kami. Allah berfirman, neraka itulah tempat di mana kamu, sedang kamu kekal di dalamnya, kecuali kalau Allah menghendaki yang lain. Sesungguhnya Tuhanmu maha bijaksana lagi maha mengetahui. Nah, dari sini sebenarnya kita juga bisa belajar sifat-sifat atau materi himpunan. Dapat diketahui dari kata Allah menghimpun. Jadi, di sini Allah menyampaikan Allah menghimpun mereka semua. Ini sudah menunjukkan bahwa ini membahas tentang kumpulan objek yang terdefinisi dengan jelas, atau dengan kata lain dalam bahasa matematika adalah himpunan. Nah, kalau ayat ini digambarkan dalam bentuk diagram Venn akan menjadi demikian. Kalian sudah belajar materi diagram Venn kan kemarin? Nah, sudah Ustadzah jelaskan, sekarang kalian bisa melihat. Kalau himpunan dalam Al-Quran, ayat Al-Quran ini digambarkan, maka akan menjadi seperti ini, di mana S-nya adalah makhluk ciptaan Allah, dan A adalah golongan jin, dan B golongan manusia. Dari sini bisa dilihat Allah menghimpun tetapi membedakan antara golongan jin dengan golongan manusia. Dan antara golongan jin dengan golongan manusia itu tidak beririsan, alias nggak ada yang sama, betul-betul berbeda. Dan ini berarti termasuk dalam himpunan yang saling lepas. Oke, kita lanjut dengan ayat Al-Quran berikutnya. Himpunan di dalam Al-Quran juga diterangkan dalam surat Al-Waqi'ah ayat 7-10. Allah berfirman, yang artinya, dan Allah menjadikan kamu 3 golongan, yaitu golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu, dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu, dan orang-orang yang beriman paling dahulu. Nah, di sini Allah menghimpun atau mengelompokkan. Ada 3 golongan di sini, yaitu golongan kanan, golongan kiri, dan golongan orang-orang yang beriman paling dahulu. Jika digambar dalam bentuk himpunan diagram Venn, akan menjadi seperti ini, yaitu S adalah kumpulan dari manusia, himpunan manusia, S-nya. Dan A adalah nabi dan umat yang beriman. Kemudian yang B, golongan kanan. Maksudnya bagaimana? Allah itu membagi golongan kanan dan golongan kiri. Nah, tetapi di golongan kanan itu ada, yaitu orang-orang yang beriman paling dahulu, golongan yang ketiga. Jadi, golongan orang-orang yang beriman paling dahulu.
Sehingga bisa dikatakan golongan A ini kalau dia umat golongan terdahulu, dia itu masuk dalam bagian B, yaitu golongan kanan. Bisa dianggap seperti ini. Ini kumpulan manusia. Dan golongan kiri siapa? Golongan kiri tuh bisa dari jin, setan, begitu ya. Kemudian masih kalian ragukan Al-Quran itu? Ternyata nak, yang perlu kalian pahami, yang perlu kalian sadari adalah Al-Quran mencakup semua lini ilmu pengetahuan, termasuk salah satunya adalah matematika. Jadi betapa Al-Quran itu sangat lengkap, pedoman yang sangat amat lengkap dan kita butuhkan. So, jangan lepaskan Al-Quran di hari-hari kalian. Langitkan Al-Quran dalam hidupmu dan dalam keseharian. Kita lanjutkan. Operasi dua himpunan. Yang pertama, ini operasi gabungan himpunan. Dengan kata lain, ini digabung. Dan lambangnya digabung itu seperti ini. Atau kalau mau dibaca, ini disebutnya sebagai atau. Jadi P atau Q. Bisa juga dibaca P gabungan Q. Oke? Nah, jika kalian susah dalam mengingat ini dibaca atau, maka kalian cukup mengingat bahwa pada kata atau terakhirnya adalah huruf U. Sehingga P atau Q, P atau Q itu dilambangkan pakai huruf U. P gabungan. Nah, jika dinotasikan bentuknya semacam. Berikutnya, untuk irisan. Irisan itu jika P dan Q. Ntar, saya tunjukkan ya untuk daerah hasil diagram Venn-nya dulu. Nah, ini untuk gabungan himpunan, diagram Venn-nya semacam ini, nah. Jadi, dua himpunan P dan Q digabung jadi satu semua. Jadi, yang diarsir ini adalah jawabannya. Semua isinya P dan semua isinya Q disebutkan semua, itu disebut sebagai gabungan. Sedangkan irisan, itu diagram Venn-nya semacam ini. Yang diambil irisan itu hanya tengahnya saja, atau unsur yang sama pada himpunan P maupun himpunan Q. Itu disebut irisan. Unsur yang sama antara P dengan Q. Nah, pada irisan itu dilambangkan dengan ini dan dibaca dengan dan atau irisan. Begitu. Nah, dan itu kan huruf terakhirnya N ya. Ini cara mudah untuk mengingat. Maka dia berbentuk seperti huruf N. Sedangkan kalau gabungan U terakhirnya, sehingga dia berbentuk seperti huruf U. Mudah diingat ya. Kalau N berarti dan atau irisan, sedangkan U itu atau dibaca dengan gabungan gitu. Dan ini perbedaan gambar diagram. Dilanjutkan. Operasi dua himpunan, di sini juga ada operasi yang ketiga, yaitu selisih himpunan. Dan selisih himpunan itu cukup dikurangi. Nah, P dikurangi Q. Atau bisa ditulis P ataunya kebalik cara nulisnya. Ini, kemudian Q. Ini cara notasinya atau penulisannya. Oke. Bagaimana penerapan dari operasi dua himpunan ini akan kita lanjutkan sebagai berikut. Ini contohnya. Jika ada S atau semestanya terdiri atas angka 1 sampai 12 dan A angka 1, 2, 3, 4, 6, 12, B 2, 4, 6, 8, 10, dan 12, maka ketika kalian diminta untuk menjawab soal,
Jadi ini soalnya ya, SA dan B, himpunan B ini adalah soalnya. Maka ketika kalian diminta menyebutkan A gabungan B, A atau B, masih ingat ya, kalau digabung berarti cukup digabungkan. A isinya ini, B isinya ini, maka silakan kalian gabung penulisannya. Berarti 1, 2, 3, 4, 6, 12 digabung dengan ini. Berarti yang tidak ada di A, tulis juga sekali tulisannya. Ini angka 2 kan ada yang kembar ya, tapi penulisannya cukup sekali. Gitu. 4 juga ada yang kembar, 6 juga ada yang kembar, 12 termasuk, tapi ditulisnya sekali. 1, 2, 3, 4, digabung semuanya. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, dan 12. Begitu. Karena ini digabung mintanya. Nah, sedangkan A irisan B ini berarti dan namanya irisan berarti kalau secara diagram Venn tadi diambil yang bagian tengahnya saja, alias yang sama, kembar. Angka berapakah yang kembar antara A dan B? Itu berarti irisannya, yaitu angka 2, 4, 6, dan 12. Ini kan? Ada semua di sini. Jadi yang kembar ditulis sebagai irisannya. Bagaimana dengan soal jika itu dikurangi? A dikurangi B. Nah, A dikurangi B berarti semua isinya A dikurangi dengan yang kembar tadi. Jadi A dikurangi yang kembar. Tuh. Berarti tersisa 1 dan 3. Dan hasilnya akan berbeda jika B yang dikurangi A. Kalau Ustazah tanya, B dikurangi A berarti semua isinya B dikurangi dengan yang kembar dengan A. Maka hasilnya adalah 8 dan 10. Isinya hanya itu. Oke, paham anak-anak Ustazah? Insya Allah. Kita lanjutkan ya. Nah, soal untuk yang ini kalian bisa lihat ya. Tentukan P gabungan Q. P irisan Q, kemudian jumlah isi antara atau banyaknya anggota P gabungan Q dan banyaknya anggota P. Oh, ini P gabungan semua ya. Ini keliru ini. Yang ini irisan. Arahnya ke bawah ya. Nah, jika diketahui himpunan P dan Q berikut. Nah, ini ada 2 soal. Mari kita jawab bersama-sama. P huruf pembentuk kata Senin. Huruf pembentuk kata Senin tuh terdiri atas S, E, N, dan I. N-nya double tapi ditulis sekali ya. Untuk I, huruf pembentuk kata Selasa. Ini soalnya. Berarti terdiri atas S, E, L, dan A. Nah, ketika P dan Q ini kalian disuruh menggabung, maka kalian cukup menggabung semuanya. S, E, N, I, yang nggak ada apa di sini? L dan A. Berarti ini jadinya. Nah, ketika ada N kecil di depannya, itu berarti kalian ditanyakan berapa banyak anggota gabungannya. Anggota gabungannya berarti ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 pada kata senila ini. Oke. Kemudian berikutnya ditanyakan irisannya. Ini irisannya dan banyak anggota irisannya. Pada irisannya berarti kalian harus mencari yang kembar. Irisan itu ada di tengah. Berarti yang kembar adalah huruf S dan E. Ini S dan E yang sama. Sehingga banyaknya anggota irisan adalah 2. Kalau digambar dalam diagram Venn bentuknya seperti ini. Jadi yang kembar ada di tengah adalah S dan E. Untuk himpunan P yang batasnya sampai sekian akan tersisa N dan I. Jadi P itu S, E, N, I hurufnya kan. Sedangkan untuk Q, S, E, L, A hurufnya.
dan ini hasil irisannya. Ada 2. Kalau digabung semuanya ada 6. Itu 2, 3, 4, 5. Tuh. Sesuai kan dengan jawaban ini? Yuhu, kita lanjut dengan yang B. B, ini dalam bentuk notasi ya, Ustazah membuat soalnya, yaitu X kurang dari 12. P adalah himpunan X yang kurang dari 12 dan X faktor dari 12. Faktor dari 12 itu berarti 1, 2, 3, 4, 6. Ini kurang dari ya, berarti 12-nya nggak ngikut. 1, 2, 3, 4, 6. Loh kok bisa? Ya, faktor dari 12 itu maksudnya adalah angka-angka pembentuk 12. Jadi 1 kali 12, 2 kali 6, 3 kali 4 gitu. Perkalian pembentuk angka 12. Itu faktor dari 12 namanya. Nah, karena kurang dari 12 berarti 12-nya nggak ngikut. Hanya 1, 2, 3, 4, dan 6. Sedangkan yang Q ini juga sama, himpunan X kurang dari 12, tetapi X-nya bilangan prima, berbeda dengan ini. Kalau bilangan prima yang kurang dari 12, berarti ini kan bermaksud bilangan prima kurang dari 12. Berarti angka berapa? 2, 3, 5, 7, dan 11. Oke nak, kita lanjut. Jika pertanyaan pertama kalian disuruh menggabung, berarti isinya ini dengan ini digabungkan. Jangan lupa ya, ketika kalian ada soal semacam ini, itu wajib mendaftar anggotanya supaya kalian tidak salah dalam menggabung maupun mengiris. Nah, oke, kita lanjut ya. Gabungannya berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 11. Ini, kita gabung. Jadi total banyaknya gabungan ada 8. Sedangkan irisannya berarti diambil yang kembar. Ingat ya, irisan itu yang kembar. Berarti hanya ada 2 dan 3. Berarti banyaknya ini N itu banyaknya anggota cuma ada 2. Kalau yang digabung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8. Oke, sudah paham ya? Insya Allah. Bismillah, kita lanjut lagi. Tetap semangat dan niatkan selalu untuk beribadah. Jangan pantang menyerah, yuk tetap berusaha. Jika kalian terus berusaha, insya Allah akan memberikan kemudahan. Yuk, kelas 9C terdiri dari 31 orang siswa. Soal berikutnya. Lalu ada 15 orang siswa yang mengikuti kompetisi matematika. Kemudian ada juga 13 orang siswa yang mengikuti kompetisi IPA. Dan sisanya 7 orang siswa tidak mengikuti kompetensi apapun. Nah, 15 matematika, 13 IPA, 7 nggak ngikut. Maka hitunglah berapa banyak siswa yang mengikuti kedua kompetisi tersebut. Ini dia jika digambar dalam diagram Venn. Jadi, yang mengikuti ini kan pertanyaannya banyaknya siswa yang mengikuti kedua kompetisi. Kedua kompetisi berarti yang di tengah. Karena yang tengah ini berarti ngikut di matematika juga ngikut di IPA. Jadi yang arsiran kuning ini adalah pertanyaannya. Nah, di sini dijelaskan bahwa 15 orang mengikuti kompetisi matematika. Berarti 15 orang itu sudah termasuk ini. Makanya disebut dengan tulisan 15 kurangi X. Sedangkan 13 orang siswa mengikuti IPA. IPA itu kan batasnya sampai sini. Sedangkan ini sudah tertulis X. Berarti ini ditulis sebagai 13 kurangi X. Maksudnya gimana? IPA itu totalnya 13. Dikurangi dengan X yang sudah dituliskan di tengah. Maksudnya begitu. Nah, 7 orang tidak mengikuti kompetensi apapun, nggak ngikut matematika maupun IPA, berarti ini ada di luar. 7 ada 7 siswa ada di luar himpunan. Nah, hitunglah berapa banyak siswa yang mengikuti kompetensi
tersebut? Jawabannya seperti ini. Karena total siswa ada 31, total itu berarti S-nya total 31, berarti kalau kita jumlah semua isinya ini harus hasilnya 31. Jadi di sini Ustazah tulis ya, X yang tengah ditambah dengan 15 min X ditambah dengan 13 min X ditambah dengan 7. Jadi ini ditambah semua. Kalian boleh membolak-balik ini. Mau yang 7 dulu ditulis boleh, baru 15 min X boleh, karena penjumlahan sifatnya A tambah B itu sama saja dengan B tambah A. Jadi nggak apa-apa dibolak-balik. Sama dengan 31. Nah, kemudian di total semua, X dikurangi X habis. Ya kan? Ini dengan ini habis. 15 ditambah 13 ditambah 7, 35. Ini masih ada 1 X ya, dikurangi X. Jadi 35 dikurangi X sama dengan 31. Berarti X-nya berapa, Nak? 35 dikurangi berapa yang hasilnya 31? Jawabannya sama dengan 4. Dari mana? Dari 35 dikurangi 31. Begitu. Oke? Sudah paham? Nah, proses penyelesaian semacam ini sebenarnya bisa kalian juga gunakan cara lain. Mungkin kalian, aku nggak gunakan cara ini. Aku ada kakakku atau siapa yang membantu begitu ya di rumah menjelaskan menggunakan cara lain, bisa. Contohnya seperti ini. Nah, pada sebutkan ya, 31 siswa total semua, berarti ini S-nya, total semestanya 31. 15 siswa mengikuti kompetisi untuk matematika, berarti kita bisa N itu banyaknya ya, banyaknya siswa yang mengikuti matematika kita lambangkan dengan M, 15. Kemudian 13 yang mengikuti IPA, berarti banyaknya yang mengikuti IPA, ada 13. Nah, dan sisanya 7 orang tidak mengikuti, berarti komplemennya selain, masih ingat ya materi sebelumnya, selain M digabung dengan I, lambangnya komplemen C di atas, itu 7. Jadi yang nggak ngikut matematika dan IPA ada 7, yang ikut IPA 13, matematika 15, total semua 31. Berapa banyak siswa yang mengikuti keduanya? Nah, kalau ditanyakan mengikuti keduanya, proses rumusnya begini, Nak. Proses rumusnya itu total 31 ini itu diperoleh dari menjumlah semuanya dikurangi dengan irisannya. Jadi gini, 31 semestanya itu diperoleh dari total semuanya, begitu, dikurangi dengan, ini pertanyaannya, yang irisannya. Keduanya kan irisan, berarti pakai ini ya, tambah. Ini yang ditanyakan. Nah, ini yang jadi pertanyaan. Berarti 31, yang ini hasilnya 35. Dikurangi irisannya. Nah, 35 kurangi berapa hasilnya 31? Berarti irisannya itu hasilnya adalah 4. Jadi ini hasilnya adalah 4. Sama kan? Nah, kalian boleh menggunakan cara ini, Mana yang kalian anggap lebih mudah, gunakan. Ustazah tidak menuntut kalian harus dan wajib menggunakan cara satu. Kalian boleh mengembangkan potensi kalian dengan cara kalian. Selagi proses kalian benar, maka akan kalian peroleh hasil yang benar. Jadi matematika tidak hanya mengajarkan kepada kalian untuk berhitung, tapi matematika juga
mengajarkan kepada kalian kebesaran Allah dan filosofi-filosofi yang ada di dalam matematika. Apa saja filosofi yang bisa kita ambil hari ini? Yaitu kalian wajib memproses hitung dengan cara benar supaya menghasilkan jawaban yang benar, apapun caranya. Jadi maksudnya, kalian jika di dalam kehidupan menghadapi sebuah masalah, maka selesaikan masalah itu dengan cara yang benar, yaitu cara yang diridhoi oleh Allah. Sehingga kalau kalian menyelesaikan dengan cara yang diridhoi oleh Allah, maka hasil akhirnya pasti benar. Oke, tapi jika kalian mencoba menggunakan cara yang salah, jangan harap akan mendapatkan hasil yang benar. Karena kalian pasti akan mendapatkan kesulitan lagi dan kesulitan lagi. So, ingat ya, matematika itu tidak hanya belajar berhitung, tapi juga mengajarkan apalagi kesabaran, yaitu tentang proses. Terima kasih, semoga bermanfaat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.